membuat Mia menghentikan kegiatannya. Gadis yang tengah membereskan tempat tidur sang tuan muda mendudukkan diri di atas tempat tidur, tangannya merogoh ponselnya. Dan Mia berkerut dalam saat melihat nama kontak di layar ponselnya. Mau calling. Halo? Kedua mata Mia membelalak, bahkan ekspresi sang pengasuh terlihat sangat terkejut mendengar ucapan lawan bicaranya di ujung telepon sana. Oke, nanti gue ke sana. Cup, jangan nangis dong sayang. Nanti kita cari solusinya. Bila perlu kita samperin tuh orang, terus kita bejek-bejek. Udah jangan nangis ya. Oke, nanti siang aku izin dulu sama bos. Iya baby, see you. Miss you so much. Love you too. Mwah. Mia menatap geli pada ponselnya. Tidak lama dia terkikik sendiri menyadari kealayannya. Namun dalam hatinya tengah dilanda rasa khawatir. Dia khawatir dengan keadaan orang yang tadi menelponnya. Bahkan, Mia tidak sadar ada sepasang memperhatikannya dari tadi. Kedua tangannya mengepal, sedangkan satu tangannya lagi terlihat-lihat memutar balikan rubiknya. Tatapannya terlihat tajam, begitu menusuk punggung kecil Mia yang tengah membelakanginya. Tanpa berkata apapun, dia berbalik meninggalkan Mia. Padahal tadi dia berniat menemui sang pengasuh di dalam, namun niatnya urung saat mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Mia. Love you too. Mia mau ninggalin Canu. Gumamnya. Dia memang autis, tapi dia juga tidak terlalu bodoh dalam mengartikan kalimat itu. Kalimat balasan pernyataan cinta seseorang dan dibalas oleh Mia. Di sinilah Mia sekarang, setelah meminta izin untuk keluar rumah pada Puri, kepala pelayan di kediaman Rajendra. Mia segera menuju tempat yang dijanjikan tadi. Napas Mia tersengal. Dia yakin kalau orang itu sudah menunggunya sedari tadi. Perut Mia pun sudah mulai keroncongan. Gadis itu melirik jam yang melingkar di lengannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:45 siang. Perjalanan dari kediaman Rajendra menuju restoran Padang yang ada di hadapannya saat ini ternyata begitu menyita waktu. Dengan langkah lunglai, Mia masuk ke dalam restoran. Kedua matanya mengedar liar, mencari seseorang yang beberapa jam lalu merengek dan menangis di telepon. Mau? Suara panggilan Mia yang lumayan keras membuat atensi pengunjung restoran mengarah padanya, termasuk orang yang dia panggil. Wajah orang yang Mia panggil mau itu kembali menyendu. Bahkan bibirnya sudah tertarik ke bawah hendak menangis. Mia! Dia tidak peduli dengan tatapan para pengunjung lain. Gadis berkemeja biru Tosca itu segera bangkit, menghamburkan tubuhnya pada sang sahabat. Si gila itu mindahin gue. Dia minta kepala rumah sakit pindahin koas gue ke sini lagi. Padahal kan gue pengen koas di rumah sakit itu. Gue pengen nangis tapi gak bisa. Mia, gue pengen pukul dia, tapi kita belum ketemu. Mia mulai meringis mendengar celatan sahabatnya. Mia mengisyaratkan meminta maaf pada pengunjung lain lewat gerakan mulutnya. Perlahan Mia membawa sang sahabat kembali ke tempat duduk, mencoba menenangkannya. Tenang dulu, oke? Ceritain pelan-pelan, jangan nangis. Lihat, orang-orang liatin kita, ntar disangka kita serong kiri. Candanya berusaha menghibur gadis yang ada di hadapannya saat ini. Mia mengusap air mata di kedua mata sahabatnya. Sahabat satu-satunya dia miliki, sahabat paling pintar dan menyebalkan. Sekarang jelasin, tita Mia penuh tuntutan. Diselingi sesenggukan, gadis berkemeja biru Tosca itu menatap Mia sendu. Terlihat sangat menyedihkan. Mantan sialan itu bikin ulah lagi. Dia ngerecokin hidup gue lagi, Mia. Lian gak mau hidup gue tenang. Makanya dia selalu gangguin gue. Padahal hubungan kita udah selesai tahun lalu. Lu tahu kan kenapa gue sama dia putus? Mia mengangguk paham. Dengan lembut Mia segera memeluk tubuh sahabatnya. Mia tahu kenapa hubungan mereka kandas di tengah jalan. Karena si cowok terlalu posesif dan mengekang. Dan sang sahabat tidak menyukainya. Walaupun si cowok benar-benar cinta mati. Jadi mantan lu yang gak gue tahu mukanya itu nemuin tempat kos lu. Gadis yang ada di hadapan Mia mengangguk. Dengan wajah sendunya, dia menyeruput jus terong Belanda yang dia pesan. Demi apa Maurawi Bisono, kenapa dia bisa tahu? Lu tahu kan tuh cowok, astaga. Gue gak bisa bayangin hidup dibayang-bayangin sama cowok bucin mati kayak dia. Tapi rada gila. Mia memakik tertahan. Dengan tidak sopan Mia merebut gelas jus yang ada di tangan sahabatnya. Terus gue harus apa, Almia? Kedua mata Almia memicing. Pengasuh Januari itu mendekatkan dirinya pada Maura, menatap penuh selidik pada sahabatnya. Lu tahu kan di mana rumah dia? Kita samperin dia. Lu harus ngomong sama tuh cowok. Lu tegesin dia kalau seorang Maura enggak semudah itu dia ganggu apalagi dibuat menyerah. Selamat mendengarkan. Mia menatap tidak berkedip pada rumah mewah
dan megah yang ada di depannya. Bahkan gadis itu menahan napas sejenak, lalu mengecek kedua matanya untuk memastikan sesuatu. "Lo yakin kalau ini rumahnya?" tanya Mia tidak percaya. "Iya, gue yakin. Udah yuk turun. Gue nggak mau lama-lama di sini. Gue mau cepet balik, berendam, terus ngelupain muka songong si mantan sialan itu," tukasnya. Mia tidak dapat berkata apapun. Kedua kakinya terasa berat untuk keluar dari dalam mobil. Demi apapun, saat ini Mia tengah berperang dalam hatinya. Bagaimana tidak, Maura mengajaknya ke kediaman Rajendra. Jangan bilang kalau mantan cowok Maura yang gila itu adalah si Julian atau bahkan Januar. Mia menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin kalau Januar adalah mantan pacar Maura. "Ayo Mia," paksanya. Dengan ragu Mia membuka pintu mobil. Kedua kakinya membeku, namun dia berusaha melangkah kuat demi kelangsungan hidup sahabatnya. "Pokoknya setelah kita ketemu sama tuh cowok, lu bantuin gue ngomong, awas kalau enggak. Lu kan pinter kalau masalah ngomelin orang. Jadi please bantu gue ya. Mia menghela napas berat. Dia harus bagaimana sekarang? Apa ini saatnya dia membalas dendam pada pria berdimpel di dagu itu? Mengata-ngatainya atas dasar membela sahabatnya. Sepertinya itu bukan ide yang buruk. Tapi kalau dunia dipecat bagaimana? Kenapa otaknya dan hatinya tidak rela saat membayangkan kalau Mia harus meninggalkan Januar? Oh ya Tuhan, Mia serba salah sendiri. Semoga mulut julidnya bisa dia kontrol nanti. "Ayo pencet belnya." Mia memicing tajam pada sahabatnya. Sikap menyebalkan Maura muncul. Mia memejamkan kedua mata, mengembuskan napasnya pelan sebelum tangannya terulur untuk menekan bel. 1 kali, tidak ada yang merespon. 2 kali, masih sama. Hingga ketiga kalinya Mia refleks memundurkan langkahnya saat pintu besar yang ada di depannya terbuka. Kedua mata Mia membola, bahkan sepertinya kedua kakinya tertanam di tempat saat melihat orang yang membukakan pintu untuk mereka berdua. Ngapain bab? Ah! Ucapannya terputus dan berganti dengan pekikan kecil saat dia merasakan hantaman di wajahnya. "Kau apa?" Ucapannya kembali terputus. Kedua mata beralis tebal itu membulat, bahkan telat berbinar saat melihat gadis yang akan menerima umpatannya. "Maura sayang, kenapa kamu gak bilang kalau mau berkunjung ke rumah calon suami? Kenapa? Ayo masuk, nanti aku kenalin sama mama, biar kita cepet nikah." Bukannya senang dan bahagia, Maura semakin memicing tajam pada mantan kekasihnya. Lihat, pria ini masih saja seenaknya. Bahkan si pria tidak bertanya apa keperluan dia datang kemari. Sementara Mia, gadis itu tidak dapat berbuat apapun. Otaknya masih blank. Dia tidak menyangka kalau pria songong yang selalu menatap penuh permusuhan padanya ini ternyata mantan kekasih sahabatnya sendiri. Dunia memang sebesar daun kelor, besti. "Seneng kan lo? Seneng udah bikin gue dipindahin ke sini. Terus stres mikirin lu yang astaga Julian. Sebenarnya gue punya dosa apa sih sama lu?" Ucapnya frustasi. Alih-alih mengamuk, Maura justru kembali menangis. Sudah hampir 1 tahun ini dia berhasil menghindar dan menjauhi mantan gilanya. Kini justru dia harus kembali berurusan lagi dengan si mantan. "Salah kamu cuma satu. Berani banget kamu ninggalin aku gitu aja. Kamu pikir aku gak gila gara-gara kamu ninggalin aku? Aku gila Maura, tapi kamu gak bisa ngertiin perasaan aku." Mia memijit pangkal hidungnya. Kedua manusia yang ada di hadapannya ini sama sekali tidak ada yang ingin mengalah. Mia menghela napas pelan, perlahan dia menggeser tubuhnya, memasuki celah pintu karena Julian mulai bergerak maju mendekat pada Maura. Mia akan membiarkan sepasang mantan pasangan itu berbicara. Mungkin Mia akan sedikit membiarkan Maura menghajar Julian. Anggap saja itu balasan darinya. Mia menghembuskan napas kasar. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Kepalanya menunduk perlahan terangkat. Pemandangan pertama yang Mia lihat saat dia mengangkat kepalanya adalah Januar. Pria berkaos abu-abu itu tengah menatapnya tak berkedip, namun terlihat menghindar saat Mia mengembangkan senyumnya. Jujur, Mia merindukan anak asuhnya yang tampan dan menggemaskan itu. Namun senyum di bibir Mia perlahan luntur saat melihat Januar mengabaikannya. Pria yang selalu baru begitu melenggang pergi meninggalkannya tanpa sapaan atau sepatah kata pun. Apa dirinya sudah melakukan kesalahan? Apa Januar marah karena dia keluar rumah tanpa memberitahunya? Tapi bukannya Puri sudah menjamin kalau Januar tidak akan marah dan mencarinya selama dia keluar? Itu belum selesai. Yang ini baru mulai. Gumamnya pelan. Suara Pimoy, episode ke-23, lamaran kedua. Selamat mendengarkan. Mia menggerakkan tangannya ragu. Ada rasa khawatir saat dirinya hendak membuka pintu kamar Januar. Mia menghela napas kasar.
Kali ini dia harus membujuk bayi besar kesayangannya. "Janu!" Seruan Mia tiba-tiba tidak membuat Januar menoleh. Pria yang tengah sibuk dengan rubiknya itu terlihat abai, lebih memilih memfokuskan kedua matanya pada benda rumit yang ada di tangannya. Alih-alih menyahut panggilan pengasuhnya, Januar malah membalikkan tubuhnya membelakangi Mia. "Janu, Mia bawain salad buah kesukaan Janu." Pucuk rayu Mia mulai beraksi. Gadis yang sudah mengganti pakaiannya itu mendekat. Senyum kecut di bibirnya tidak dapat Mia sembunyikan. Kala melihat Januar benar-benar tidak peduli dengan kehadirannya. "Kok sakit ya?" Mia membatin. "Serasa kita lagi dicuekin sama cowok sendiri," lanjutnya. "Janu marah ya sama Mia, gara-gara Mia keluar rumah nggak bilang sama Janu tadi," tebaknya. Mia mendudukkan diri di sisi Januar. Satu mangkok salad berisikan buah-buahan kesukaan Januar, Mia sodorkan pada anak asuhnya. Mia memejamkan kedua matanya saat mangkok salad itu terhempas begitu saja ke lantai, saat Januar menepisnya kasar. Tanpa berbicara ataupun menoleh, Januar berhasil membuat kinerja jantung Mia menggila. "Kamu marah sama aku?" ujar Mia sedih. Jujur dia terkejut dan cukup sedih mendapatkan respon negatif dari anak asuhnya. Mia menghela napas kasar. Dengan sabar dia turun dari tempat tidur. Mia memungut pecahan mangkok dan salad buah yang mengotori lantai. Bahkan, saat ujung jari Mia tidak sengaja tergores pecah mangkok, Mia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. "Mia, mau buang ini dulu ya. Janu tunggu di sini, jangan kemana-mana." Hening. Mia menghela napas sabar, dia tahu apa arti keterdiaman Januar. Pria berkaos abu-abu itu tengah merajuk padanya. Bahkan mungkin lebih dari kata merajuk. Karena Januar berani melempar makanan hasil karyanya. Karena selama Mia mengasuhnya, Januar tidak pernah melakukan hal itu, walaupun emosinya sedang labil. Mia kembali melanjutkan langkah, namun saat dia hendak meraih handle pintu, suara serak dan berat Januar membuat Mia urung melakukannya. Mia balas ungkapan cinta orang lain, tapi nggak mau jadi calon istri Janu. Tubuh Mia membeku, mata bulatnya mengerjap cepat, otaknya blank seketika saat mendengar ucapan anak asuhnya. Pecahan mangkok yang ada di tangannya bergetar saat Mia sudah tidak dapat lagi untuk membendung emosi dalam hati. "Apa karena Janu autis, Mia nggak mau sama Janu?" Mia memejamkan kedua matanya erat. Hatinya teremas kencang. Ucapan Januar membuat hati sensitifnya berdenyut nyeri. Mia menghirup napas dalam sebelum dia meletakkan pecahan mangkok dan potongan buah di lantai. Mia berbalik, kedua matanya menatap sendu pada Januar. Mia menelan saliva susah payah saat melihat tatapan sayu anak asuhnya. "Janu," panggilnya lembut. Mia melangkah pelan, memperlambat waktu guna menetralkan buncahan rasa yang dia rasakan dalam hatinya. Bukan rasa senang, tapi rasa khawatir yang tengah Mia rasakan saat ini. Inilah yang Mia takutkan. Rasa itu hadir seiring dengan waktu. Januar memang bersikap seperti anak kecil, tapi hati siapa tahu. Januar pria normal walaupun punya riwayat autis. Tapi apakah salah kalau pria tampan dan imut itu jatuh cinta pada wanita? Terlebih wanita itu adalah orang yang selalu ada untuknya setiap saat. Siapa yang harus disalahkan? Keadaan? Tidak ada yang bisa disalahkan saat ini. Takdir Tuhan memang begitu rumit, tapi yakinlah, Tuhan memberikan takdir itu padamu karena itulah yang terbaik untukmu. Janu marah sama Mia. Mia bergerak mendekat, berdiri tegak depan Januar yang masih bersilang kaki di atas tempat tidur. Kedua tangan Mia terulur, menangkup wajah Januar, agar pria berbibir semerah ceri itu menatap padanya. "Janu mau Mia jadi calon istri Janu, biar Mia nggak ninggalin Janu." Ucapan Januar membuat Mia meringis. Apakah Januar tahu apa itu calon istri? Apa Januar tahu kalau arti dari calon istri adalah orang yang akan menemaninya di sisa usianya dan harus menikahinya, bukan hanya menemani tanpa ikatan apapun? Apa Janu tahu apa artinya calon istri? Mia menelan saliva kasar saat melihat Janu mendongak, menatap lekat pada matanya, menguncinya agar tidak dapat menghindarinya. Bahkan untuk berkedip pun rasanya sulit untuk Mia lakukan. Artinya Mia harus menemani Janu selamanya. Mia harus sama Janu terus. Mia harus jadi milik Janu, karena arti nama Mia sudah mewakilinya. Pungkas Januar membuat Mia membatu. Apakah ini lamaran kedua, atau Januar hanya candaannya semata, dan berpikir kalau ini hanya sebuah permainan sama seperti rubik di tangannya? Rumit. Pimoy.
episode ke-24, Membujuk. Selamat mendengarkan. Mia menipiskan bibirnya. Tangannya mengusap lembut kepala Januar. Setelah lelah berdiam diri, akhirnya Januar tertidur di pangkuan Mia. Pria berwajah imut itu segera memeluk pinggang pengasuhnya erat. Saat Mia hendak pergi meninggalkannya, tanpa bersuara atau berucap sepatah kata pun, Januar menenggelamkan wajahnya di perut Mia. Tangannya bergetar. Mia yakini kalau Januar tengah menahan tangisnya. Kamu gemesin banget sih kalau lagi ngambek. Anak siapa sih ini? Ganteng-ganteng tukang ngambek. Mia menyubit ujung hidung Januar gemas. Bahkan gadis itu terkikik geli saat melihat Januar terusik. Tawa kecil Mia terhenti saat mendengar ponselnya berbunyi. Dengan susah payah dia meraih benda itu dari saku celananya. Kedua mata Mia membeliak saat melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Bahkan ada sekitar 25 panggilan yang masuk, dan semua panggilan itu berasal dari sahabatnya Maura. Astaga, aku lupa sama Mao, pekiknya tertahan. Mia menggigit bibirnya resah. Dia yakin kalau Maura sedang kebingungan atau mungkin marah padanya karena menghilang begitu saja. Tega lu ya, ninggalin gue sama si mantan gila. Di mana lu, Almia? Mia semakin meringis saat membaca pesan Maura. Mia sudah yakin kalau sahabatnya itu pasti marah besar. Dia berharap Maura tidak mengamuk. Julian, nyulik gue, Mia! Bau Mia semakin melemas. Gadis itu mengacak rambutnya frustasi. Ingin rasanya dia segera berlari menyusul Maura. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk pergi. Mau bagaimanapun dirinya memiliki tanggung jawab di sini. Mia berharap Maura akan baik-baik saja di tangan Julian. Julian? Mia berdecak sinis. Kenapa Maura harus memiliki hubungan dengan pria songong itu? Lihat saja dirinya tidak akan memberikan restunya begitu saja. Untuk si Julian bermulut lemes. Lu tonjok aja kalau dia macem-macem. Sorry, gue gak bisa bantu lu kali ini Mau. Ada hal genting yang harus gue selesaikan. Mia menggigit ujung ponselnya. Dia berharap Maura tidak marah dan membalasnya dengan kata, Nggak apa-apa Mia, slow aja. Tapi kenyataannya, besti laknat, Julian bawa gue ke hotel kampret. Kedua mata Mia membola. Dengan gugup dia menggigit ujung kukunya. Pesan terakhir yang Maura kirimkan membuatnya khawatir. Mungkinkah Julian sebrengsek itu? Tanpa sadar Mia meremas kepala Januar. Rangga di situ mengetat. Mia tidak akan membiarkan Julian melakukan hal menjijikan pada sahabatnya. Kalau sampai itu terjadi, Mia tidak akan membiarkan wajah tampan pria itu selamat dari tinjunya. Mia! Kemoman Januar membuat kesadaran Mia kembali. Gadis itu terkejut saat melihat Januar meringis kecil karena jambakannya. Maaf, Mia gak sengaja. Bobok lagi ya. Cup, 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 jangan bangun. Bisik Mia, seolah menjadi nyanyian pengantar tidur untuk Januar. Gadis itu menghela napas pelan. Dia meletakkan ponselnya di nakas. Tangannya kembali mengusap lembut kepala Januar. Senyuman tipis Mia terbit kalau mendengar Januar mendengkur pelan, menandakan bahwa pria itu sudah terlelap. Di sisi lain, Maura menatap nyalang pada Julian. Tangannya mencengkeram erat tas yang ada di tangannya, bersiap untuk menghantam wajah tampan mantan kekasihnya. Lu jangan macem-macem ya, gue bisa teriak. Julian menyunggingkan senyuman remehnya. Kedua tangannya dia tempatkan di kedua sisi tubuh Maura, mengungkung tubuh kecil berisinya. Kamu Arah, aku gak suka dengan kamu manggil gue, itu kasar sayang. Maura mengumpat dalam hati. Ingin rasanya dia menghantam wajah menyebalkan itu. Apalagi senyumannya, senyum yang terang-terangan mengejeknya. Julian, minggir gak? Pekik Maura saat Julian mulai mendekat. Bahkan Maura dapat merasakan hembusan napas hangat di wajahnya. Aku gak akan ngelepasin kamu lagi, Maura Wibisono. Enggak akan pernah, camkan itu. Tekannya. Maura menatap muak pada Julian. Dengan berani dia melayangkan satu tamparan di wajah mantan kekasihnya. Mimpi aja lu terus. Gue benci lu Julian. Gue benci lu, titik. Pekiknya keras. Hermawan 17. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-25. Masa bodoh. Selamat mendengarkan. Gak usah dekat-dekat. Hardiknya. Maura berjalan tergesa dengan wajah memerah. Saat ini emosinya sudah mencapai ubun-ubun. Apalagi saat melihat Julian terus saja mengikuti setiap langkahnya. Ingat ya, doa anak yatim itu cepat dijabah sama Tuhan. Jadi kamu jangan mancing-mancing sumpah serapah aku. Seakan tuli Julian terlihat abai. Pria berdimpol di dagu itu justru tersenyum tipis.
Apalagi saat mendengar Maura yang tidak seperti beberapa waktu lalu, saat mereka masih berada di salah satu kamar hotel. Tidak terjadi apapun di antara mereka berdua. Julian hanya ingin memperlihatkan pada Maura kalau dirinya tidak main-main. Kalau saja Julian gelap mata, mungkin saat ini dia sudah berhasil membobol kegadisan Maura. Tapi karena Julian tidak ingin Maura semakin membencinya, Julian hanya mengecup bibir cerewet mantan kekasihnya itu dengan gemas, walau hanya sekilas. Kamu tidak ingat, aku juga anak yatim, Ara. Doaku juga bisa di-ACC cepat sama Tuhan, kayaknya. Maura yang sudah tidak sabar dan emosi, terlihat menghentikan langkahnya. Sang calon dokter spesialis syaraf itu berbalik, menukikkan kedua alisnya tajam pada Julian. Almarhum Om Ginanjar pastinya udah punya anak kayak kamu, posesif, sok setia. Padahal di belakang pacarnya dia selingkuh. Cibir Maura. Maura bukan tipe orang yang suka memendam rasa dalam dada. Tidak seperti Mia. Maura akan melontarkan semua yang ada dalam hatinya. Tidak peduli kalau kata-katanya itu akan menyakiti lawan bicaranya. Udah aku jelasin dari dulu, aku gak selingkuh, Ara. Julian memejamkan kedua matanya erat. Kedua tangannya hendak meraih bahu Maura melayang di udara. Terkepal erat, Julian menahannya karena dia takut tindakannya itu akan menyakiti Maura nantinya. Enggak selingkuh, tapi main peluk sama kecup, situ sehat. Sarkasnya. Maura tersenyum sinis. Gadis yang usianya 1 tahun lebih tua dari Mia kembali melangkah, meninggalkan Julian yang hanya bisa menghela napas kasar. Maura masih tetap sama, keras kepala, tidak pernah ingin mendengar penjelasannya. Ara, tolong dengerin penjelasan, I don't care. Sabodo tehing, gak ngurus, jauh-jauh dari hidup aku. Hus. Maura melambaikan tangannya pada Julian, tanpa ingin berbalik untuk menatap mantan kekasihnya. Bersikap posesif, tapi Julian selingkuh. Dasar, pria tidak waras. Aku seneng kok, Tante. Samar-samar Mia dapat mendengar obrolan 2 orang wanita di ruang tengah. Saat ini Mia tengah berjalan menuju kamarnya, dan harus melewati ruang tengah kediaman Rajendra. Selepas Mia menidurkan Januar, dan memastikan kalau pria itu terlelap, Mia memutuskan turun ke bawah untuk membersihkan diri. Namun, saat kedua kakinya sampai di ruang tengah, kedua telinga Mia menangkap obrolan nyonya rumah ini dan seorang wanita. Mia menajamkan pendengarannya, dia tidak menguping, hanya kebetulan lewat. Terus penasaran, makanya Mia berhenti sejenak. Tante juga senang kamu mau ikut ke sini. Janu pasti juga ingin bertemu sama kamu. Oh ya, gimana perkembangan hubungan kalian? Kalau ada kemajuan bilang saja. Nanti Tante bakal datang ke kedua orang tua kamu, buat nentuin tanggal pernikahan kalian berdua. Wanita muda yang ada di hadapan Arista terlihat tersenyum tipis dan malu-malu. Sangat jelas terlihat sekali kalau dirinya sangat menantikan hari itu tiba. Menyandang sebagai nyonya Rajendra, hidup mewah berkelimang harta dari pewaris salah satu konglomerat negara ini. Walaupun nantinya dia harus menikahi dengan pria autis yang sangat jauh dari tipe prianya. Bisa saja dia memilih Tan Muda Rajendra yang lain. Tapi di sini, hanya Januar yang menjadi pewaris sah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Ginanjar Rajendra. Karena Januar adalah putra kandung Ginanjar. Sementara Julian Rajendra hanya anak tiri yang sudah Ginanjar anggap sebagai putra kandungnya sendiri. Tapi mau bagaimanapun, secara hukum hanya Januar yang berhak. Maka dari itu putri dari keluarga Mahesa ini menyetujui rencana perjodohannya dengan si pria autis. Cih, kalau bukan karena kaya, gue nggak sudi. Idiot, jauh-jauh deh, ucapnya dalam hati. Oh ya dong Tante, April udah nggak sabar buat ketemu sama Januar. Arista tersenyum tipis. Kedua wanita itu kembali berbincang. Bahkan Arista dan Aprila tidak sadar kalau Mia baru saja melintas begitu saja tanpa suara.